Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kali ini aku mau share kejadian yang dialami oleh keluargaku. Jadi langsung aja ya. Pada tahun 1986 atau 1987, tepat ketika usia kakakku sekitar 5 atau 6 tahun dan kejadiannya itu di Cipete, Jakarta Selatan. Jadi waktu itu aku belum lahir dan Mimi, bapak, terus kedua kakakku tuh tinggal di daerah Cipete, Jakarta Selatan dan rumahnya itu bersebelahan dengan rumah Uyut. Kalian ingat nggak cerita yang kemarin tentang mimpi yang aku cerita soal kejadian di rumah Uyut? Nah, rumah Uyut itu sebelahan sama rumah Mimi dan bapak waktu itu. Terus juga karena suasana Cipete tahun 80-an lah ya, masih banyak pohon-pohon, ada empang juga, banyak kebun juga. Jadi ya suasananya masih kayak gitu, belum seramai sekarang. Waktu itu di depan rumah jalanan besar, terus samping jalanan besar itu ada beberapa pohon yang lumayan gede-gede banget. Terus juga ada kayak empang gitu deh. Pada suatu hari ada salah satu pohon yang di samping jalan itu yang mau ditebang lah sama yang punya tanah di situ. Cuman beberapa kali mau ditebang selalu ada kendala dan selalu nggak jadi. Sampai akhirnya yang punya tanah itu tuh nyuruh orang untuk tolong tebangin pohon yang ada di situ. Cuman orang-orang tuh nggak ada yang berani gitu. Sampai akhirnya waktu itu bapak lagi libur kerja. Pas bapak lagi libur kerja, yang punya tanah itu tuh nyamperlah ke bapak, terus minta tolong, Pak, saya mau minta tolong ya tebangin ini pohon. Waktu itu kakakku bilang namanya pohon pule, tapi aku juga nggak tahu sih pohon pule itu kayak gimana. Kalian bisa searching aja kali ya di Google. Katanya pohonnya itu gede dan tinggi banget di deket empang, nggak jauh dari empang lah pohonnya. Terus akhirnya ya karena bapak nggak ngerti apa-apa ya, dia mau aja gitu, mau aja bantu orang buat nebang pohon di kebunnya, karena kan kebetulan bapak juga lagi libur kerja. Terus akhirnya siang hari, pagi menjelang siang itu bapak ke situ nebang pohonnya. Setelah pohon pule itu ditebang, udah selesai. Pas udah selesai ya udah bapak pulang, mandi, bersih-bersih dan lain-lain di sore hari. Jadi ini sorenya itu sore-sore menjelang maghrib, pintu rumah udah ditutup, udah dikunci, niatnya tuh mau pada sholat maghrib. Terus kakakku tuh yang masih kecil-kecil tuh mau nonton TV gitu. Tiba-tiba terdengar suara ketawa nenek-nenek dan suaranya tuh nyaring banget. Terus akhirnya Mimi langsung takut dong. Mimi takut langsung meluk kedua kakakku yang waktu itu masih kecil-kecil usianya. Mimi meluk kakakku gitu, suara neneknya tuh makin nyaring gitu, ketawanya tuh terus-terusan dan ya udah kayak suaranya tuh kebawa angin gitu. Nanti suaranya jelas, tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba jelas lagi. Terus bapak panik kan, sekaligus takut juga karena ada apa nih, tumben-tumbenan di rumah ada suara orang ketawa kan. Terus pas dicek dan ini nyata banget sih. Jadi ternyata bapak, Mimi dan kedua kakakku itu melihat, kan posisinya Mimi lagi melukin kedua kakakku di kasur nih, bapak lagi berdiri di kamar gitu. Ini posisinya lagi di kamar. Bapak, Mimi dan kedua kakakku itu ngeliat ada seorang nenek-nenek lagi duduk bersila di atas lemari. Jadi nenek-nenek ini tuh wujudnya rambutnya acak-acakan warna putih
dia memakai baju berwarna hitam, giginya hitam. Jadi kalau digambarin tuh, kalau kakakku cerita katanya mirip yang di film Mak Lampir. Nah, wujudnya itu kayak gitu, cuman versi yang lebih seremnya lagi. Terus si nenek-nenek itu tuh tiba-tiba berhenti ketawanya, dia melotot ke arah bapak. Mimi dan kakakku tuh udah nangis, teriak-teriak minta tolong karena ketakutan kan. Si nenek ini tuh melotot ke bapak terus marah. Nenek ini bilang, "Kenapa kamu hancurkan rumah saya? Kenapa kamu ngusir saya? Apa maksud kamu menghancurkan rumah saya?" Terus bapak bilang waktu itu, kata bapak, "Maaf, saya nggak tahu rumah situ di mana, dan saya juga nggak maksud mengganggu dan lain-lain." Tapi si sosok nenek ini tuh tetap marah-marah gitu sama bapak. Terus akhirnya ketawa. Nah, tiba-tiba hilang dari atas lemari. Tapi suara ketawanya tuh masih terdengar jelas gitu di kamar. Dia yang lagi posisi duduk bersila di atas lemari tiba-tiba menghilang, terus tiba-tiba berdiri di pojokan kamar yang posisinya itu deket banget sama ranjang yang ada Mimi dan kedua kakakku yang lagi dipeluk, yang nangis dan teriak-teriak minta tolong. Cuman anehnya tuh, biasanya kan di depan rumah rame, dan ini tuh aneh banget, mereka tuh di rumah teriak-teriak minta tolong tapi nggak ada satupun yang datang buat nolongin. Terus akhirnya mereka tuh pada baca doa. Si nenek-nenek ini tuh lumayan lama lah ya, dia lumayan lama. Terus hilang. Habis hilang, langsunglah Mimi, kedua kakakku dan bapakku tuh lari gitu keluar rumah. Pas keluar rumah ternyata di depan rumah itu rame banget. Ada pemuda, ada tetangga gitu lagi pada nongkrong karena kan belum, kayak baru menjelang mau maghrib gitu. Terus tetangga tuh nanya, "Kenapa kok keluar dari rumah pada lari kayak gitu?" Ya terus Mimi tuh ngomong, "Bu, tadi tuh saya teriak-teriak di dalam rumah minta tolong, kok nggak ada yang nolongin." Tapi buat mereka yang lagi pada duduk di depan rumah, mereka bilang mereka tuh nggak denger apa-apa. Jadi mereka tuh nggak denger suara nenek-nenek ketawa. Mereka juga nggak dengar suara Mimi, suara kakakku yang nangis, yang teriak-teriak minta tolong. Mereka tuh nggak dengar apa-apa. Katanya ya hening aja gitu, nggak ada suara sama sekali. Terus akhirnya minta tolong lah sama Uyut. Karena kan kebetulan Uyut sedikit ngerti lah. Terus minta tolong sama Uyut, "Yut, gimana nih? Tadi disamperin sama nenek-nenek di atas lemari, dia marah-marah. Katanya ngancurin rumahnya." Terus setelah Uyut lihat, Uyut bilang, "Oh, itu penghuni pohon pule yang pohonnya itu ditebang sama bapak." Terus Uyut bilang, "Lagian kenapa sih mau dipintain tolong buat nebang pohon itu? Tahu di orang sini tuh nggak ada yang berani buat nebang pohon itu. Karena pohon itu tuh ya bisa dibilang angker, soalnya banyak penunggunya." Terus ya karena bapak nggak ngerti, bapak mau aja gitu dipintain tolong buat nebang pohonnya. Cuman setelah itu alhamdulillah sih sama Uyut ditolong, diusir lah si makhluk ini. Dan ya setelah itu alhamdulillah udah nggak diteror lagi sama si sosok ini. Cuman ngomong-ngomong soal kebun yang ada pohon pule dan ada empangnya, di situ tuh emang serem banget karena zaman aku SD kan suka liburan sekolah tuh dari kampung gitu, liburan sekolah ke Jakarta. Biasanya nginep di rumah Uyut karena kan pas aku SD tuh Mimi sama bapak udah nggak tinggal di Jakarta, jadi udah tinggal di kampung. Terus rumah di Jakarta bekas Mimi sama bapak tuh ditempatin oleh adiknya Mimi. Jadi kita kalau liburan ke Jakarta tinggalnya di rumah Uyut. Terus pernah lah suatu malam aku tuh sama Mimi diajak mau ke tempat saudara. Jadi rumah saudaranya itu tuh masih di Cipete juga sama, cuman kalau jalannya lewat jalan besar lumayan jauh. Jadi kita motong jalan, yaitu lewat kebun yang ada empangnya. Lewat kebun yang ada empangnya jalannya jadi lebih cepat. Cuman di situ emang
suasananya serem karena banyak banget pohon-pohon gede, terus juga ada 2 atau 3 empang gitu dan nggak ada rumah lagi gitu loh. Di situ tuh masih kebun banget, terus agak jalan lagi turun ke bawah itu pemakaman umum. Terus aku diajak lewat situ sama Mimi jam 8 malaman mungkin ya, setelah sholat isya. Lagi jalan situ, itu aku ngeliat jelas banget ada perempuan, dia nggak pakai sendal, lagi jalan, tapi jalannya itu di atas empang. Jadi si perempuannya itu jalan di atas air, jalannya itu mengarah ke merinding. Kalau inget ini males banget. Si perempuannya ini tuh jalan ngelewatin empang gitu di atas air, dia jalan menuju ke arah pohon yang lumayan gede banget dekat pemakaman umum yang emang nggak terlalu jauh dari empang itu. Abis itu ya aku teriak, "Mi, ada ibu-ibu Mi, itu Mi lewat empang." Terus kata Mimi, udah nggak ada, udah ayo buru-buru. Terus buru-buru kan. Dan besoknya aku sakit, terus sama Uyut minta air lah, minta didoain gitu, karena ternyata katanya aku ketempelan. Jadi si ibu-ibu yang aku lihat jalan di atas empang itu, di atas air empang itu tuh, dia ngikutin aku karena katanya kenapa aku ngeliatin dia, padahal aku juga nggak sengaja ngeliatin dia. Dan sebenarnya waktu kejadian itu Mimi juga lihat, tapi Mimi ngomong ke aku nggak ada apa-apa biar aku nggak takut. Dan ya sampai di situ aja. Oh ya, belum lama ini, yaitu kemarin hari Selasa tanggal 27 Oktober, kalian masih inget nggak sama cerita aku yang ada sosok yang menyerupai Mimi di rumah? Jadi nggak sengaja mediasi lah sama sosok ini, dan lumayan mengorek banyak hal kenapa dia nakutin aku, dan flashback apa yang dia alami sebelum dia meninggal. Next aku akan ceritain lebih detailnya lagi sama kalian tentang si Mimi KW itu, tapi mungkin belum sekarang kali ya, mungkin besok atau lusa. Jadi ya, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan kisah ini.